Guys, aku mau masuk tapi aku perlu pakai kain dulu, guys. Boleh. Nah, contohin aja ya, soalnya nggak boleh diprakaikan. Oh gitu. Satu. Wis, itu semuanya tepuk tangan dulu, kasih semangat dulu. Oke. Udah gitu. Oke. Sekarang kita sudah berada di kawasan 1100 meter di atas permukaan laut. Tepatnya berada di level pertama atau teras pertama. Ini adalah sangat terkenal dengan sebutan Candi Sukuh yang terdiri dari 3 teras atau 3 terases, yaitu Burloka, Buarloka, Swarloka. Orang lain menyebutnya Nista Madya Utama, atau ada juga yang menyebutnya dengan Jobo Tengah Jero yang identik dengan Punden Berundak. Saya bakal perkenalkan, saya pemandu wisata Indonesia untuk Kabupaten Karanganyar yang termasuk dalam wadah HPI atau Guide Association, di mana dalam pemanduan saya senantiasa membawa kartu ID card dan selanjutnya ada logo di sini. Oke, sudah fokus? Lihat. Berdasarkan Condro Sengkolo atau Sengkalan Memet, pintu gerbang yang ada di sini namanya Gapuro Buto Anguntal Jalmo. Ada raksasa menelan manusia. Tepatnya 1359 Candi Suko dibangun oleh Bre Kertabumi atau Prabu Brawijaya V. Ada 9 lubang yang dimiliki oleh setiap manusia. 9 lubang ini menurut ramalan dari Candi Suko atau Prabu Brawijaya V itu identik mata ini adalah sumber paling berbahaya. Yang paling jujur adalah hidup. Dan setiap manusia terdiri dari 5 elemen. Seluruh bumi sama. Kita hitung mulai ya. Tanah, air, api, udara, hati. Atau dengan bahasa lain, legi itu air, paing itu api, pon itu udara, wage itu tanah, kliwon itu pancer atau diri kita. Sekarang kita mulai coba ya. Legi, orangnya banyak omongnya. Rezekinya mengalir bagaikan air. Kelemahannya tidak bisa memanage keuangan, pemborosan. Lagi paing, emosionalnya tinggi, optimisnya tinggi, pemarahan emosional, api soalnya. Pon, udara, angin, pengetahuannya tinggi, pendidikannya tinggi, biasanya mendapatkan job yang lebih bagus. Kelemahan pon, sifatnya di situ Arjuna, playboy atau playgirl. Wage, wage itu identik dengan tanah. Orang yang dilahirkan karakter tanah, biasanya tanah itu diinjak-injak, dikencingi, diberakin, dianiaya, tidak suka ada balas dendam. Dia tipe orang pendiam. Tapi begitu ngomong menyakiti alam semesta, terjadilah COVID bencana alam. Tinggal 1 kliwon. Kliwon intinya hubungan makrokosmos itu bagus, habuminallah bagus, tapi interaksi dengan orang lain kurang. Ada yang tahu artinya suku? Halo. Suku. Su itu kesusu 1, koh itu bakoh, tergesa-gesa namun kokoh. Kenapa bikin tempat ibadah tergesa-gesa namun kokoh? Karena pada zaman dulu di sini masih hutan belantara, ibadah itu adalah suatu kepentingan pokok, kebutuhan pokok. Mendengar kata Garuda Wisnu Kencana atau GWK? Pernah. Dia sedang memegang ular. Penggambaran yang ada di sini bahwa Garuda sedang mencari air suci atau Tirta Amarta. Tirta itu air, Amarta itu suci. Dan Tirta Amarta di situ dikelilingi dengan ular-ular tersebut. Ular itu oleh sang Garuda disingkirkan terlebih dahulu, barulah diambil air sucinya.
Monggo silahkan dia di dalam. Di dalam. Itu apa, Pak? Oke ya. Pada umumnya orang menyebut ini lingga dan yoni. Itu dia, guys. Ya, sini. Bangun. Batuan yang di bawah ini produk baru era Daud Yusuf ya. Yang di atas ini diyakini produk dari Majapahit Kingdom. Batuan yang di atas mengandung Cu, kuprum, andesit atau tembaga sehingga tidak tumbuhnya jamur. Kenapa gajah? Gajah itu pinter, cerdas, kuat, jenius ya. Dewa ilmu pengetahuan, sumber dari segala sumber ilmu adalah Ganesha. Turun lagi kita. Enggak, sini kanan. Oke, kita hitung bersama-sama. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di sini dulu. Sampai 5 relief atau arca di belakang saya ini. Ini sebutannya evolusi proses bagaimana terjadinya Ganesh atau Gana. Nah, sekarang di depan kita ini binatang apa adik-adik? Ayo dilihat dulu ini. Ini. Oke. Nah, inilah referensi dari tamu-tamu pada umumnya. Mereka menyebut sapi, babi, kerbau, banteng dan seterusnya. Tapi kita kembali bahwa Dewa Wisnu bisa berinkarnasi menjadi 9. Jadi gajah berevolusi. Oke, sekarang yang ada di sini sebutannya apa ini? Gajah. Gajah. Yang baru datang, baru gabung ya. Gajah itu pinter, cerdas, kuat, jenius. Binatang ini pada zaman dulu juga merupakan kendaraan. Arti lain, ilmu adalah kendaraan buat kita semuanya. Apakah Anda pernah mendengar kata Semar? Tahu. Dewi Kunti? Ya. Oke, berarti VIP turis ya tamu saya hari ini. Terus Durga, Parwati atau Dewi Uma? Oke, terus kalau Tombo Petro belum kenal? Oke, sekarang dengan bahasa mudah ya. Seorang perempuan cantik namanya Dewi Uma atau Dewi Parwati dikutuk oleh dewa jadi Durga. Kenapa si wanita cantik dikutuk jadi raksasa? Karena mereka melakukan pelanggaran yang sangat fatal. Makanya dikutuk jadi raksasa. Sekali lagi di belakang ini Semar. Semar kok di belakang? Dia bisa melindungi. Terus si Sadewa dibawa ke Setro Gondo Mayit. Nih ya, Setro Gondo Mayit. Setro itu pusat, Gondo itu bau mayat. Saya perkenalkan dulu. Ini kita sebut Kalantaka atau Kalanjaya, prajuritnya Durga. Si Durga ingin membunuh Sadewa. Ya, Sadewa dalam posisi begini, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Doanya terkabul, akhirnya si pembawa pedang menjelma jadi wanita cantik. Tugas selesai dari Sadewa, berhasil meruat, menyucikan diri kita. Sadewa punya nama baru Sudomolo atau Sudamala, berkurang dosanya. Pendeta di bawah pohon terbebas dari kebutaannya. Akhirnya Sadewa, kembarannya Nakula, mendapatkan hadiah yang spesial yang ada di relief berikutnya. Di sini mereka sebut ini semacam emban abdi, anak sekarang menyebutnya baby sister gitu aja Ibu ya. Jadi pada zaman dulu kerajaan Majapahit pasti ada asisten-asisten lain. Terus di situ Sadewa, anak pendeta, di belakangnya pendeta buta. Pendeta buta terbebas dari kebutaannya, dia punya anak perempuan yang namanya Nipadopo, akhirnya disunting oleh Sadewa. Paling ujung adalah relief yang berbunyi. Oke, kita baca sebentar ya. Bunyinya relief yang ada di sini kita tulis dengan angka dulu. 1361 Saka. Yang berbunyi Padame Tirto Batu Sunyo. Padame itu pembuatan, batu itu watu, tirto itu air, sunyo itu artinya wong. Ini pada zaman dulu leluhur kita sudah luar biasa, sudah canggih, sudah ada ilmu pembedahan. Di situ adalah rahim mama. Rahim mama, rahim seorang wanita. Proses kedua terjadinya sang jabang bayi. Yang di dalam perut atau rahim mama ya. Di sini Bima, tokoh Bima. Di depannya tangan 4 itu Dewa Siwa. Di atas kepala itu pengganggu, artinya kal. Terus di situ ada ular berkepala 2, rumah ibu mengangkat anak atau menimang. Mereka artikan bahwa setiap wanita yang di masa kehamilannya mereka berdoa kepada Tuhan dengan harapan anaknya baik. Paling bawah ada anak ditarik-tarik, terbawah ada semacam kapal.
Jadi kepala kita di bawah, kaki di atas. 9 bulan 10 hari lahirlah kita. Dan di kanan kiri ada tanduk kijang seperti ini. Ya, berarti Bima Segesit Kijang.